Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini narasumber kita adalah seorang wedding singer yang berasal dari Bandar Lampung, yaitu Kak Romadona. Oke, langsung kita tanya aja ya Kak ya. Oke. Waktu itu pertama kali belajar nyanyi itu dari kapan Kak? Kalau untuk belajarnya sih nggak ada belajar khusus yang kayak les gitu. Cuma memang dari kecil, dari SD dulu memang suka nyanyi. Dan Hobi karena hobi aja sih sebenarnya, bukan karena belajar yang ada guru vokalnya, enggak sih gitu. Tapi dari keluarga mendukung? Alhamdulillah mendukung, karena memang kebetulan profesi Mbak yang pertama juga dulunya wedding singer, jadi ya ngikut Mbak. Iya. Kalau dari orang tua atau Orang tua sih nggak ada basic menyanyi, seniman gitu? nggak ada. Pertama kali dapat tawaran job itu dari kapan? Kalau untuk tawaran job wedding itu kurang lebih tahun 2020-an lah, mulai aktif. Itu langsung ke wedding singer ya? Pertamanya sih nasyid dulu, karena memang kan awalnya ikut manajemen yang di dalamnya itu nasyid kan, bukan wedding singer. Tapi setelah beberapa waktu kebelakangan ini seringnya malah wedding singer gitu. Berarti dari genre yang religi ke pop ya? Iya benar, karena memang genre aslinya juga kan memang pop gitu. Oh, dari dulunya pop. Nggak mau nyoba ke dangdut atau ke rock? Dangdut sih masih belajar, karena memang sekarang juga kebutuhannya lebih banyak dangdut sih kayaknya ya kalau untuk di wedding singer. Jadi ya masih coba-coba lah kalau wedding singer. Nah, kalau sekarang kan lagi pandemi nih Kak, gimana jobnya selama pandemi ini sama sebelumnya gitu? Apakah berkurang atau justru meningkat? Kalau pandemi ini sebenarnya memang dulu kan ikut manajemen juga belum terlalu banyak job-jobnya. Cuma kalau pandemi seperti ini malah lumayan banyak sih, karena memang kan nggak cuma di wedding singer, ada di reguleran cafe juga. Ngeband ya? Gitu, jadi ya lumayan lah. Cuma memang kadang ada beberapa waktu yang kosong gitu, beberapa bulan yang kosong gitu sih. Berarti tergabung ke dalam berapa grup Kak? Sejauh ini sih masih tiga grup. 3 grup ya, itu di band? Di manajemen, band juga ada, sama tim-tim reguleran gitu juga ada sih. Ini kakak kuliah di mana? Kalau aku sih kuliahnya di UIN. Di UIN, tapi udah lulus ya? Udah lulus. Angkatan 2017. Ngambil jurusannya apa Kak? Hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah ya. Kenapa nggak coba, kan lulusnya tahun 2021 kemarin. 2021 kemarin ya, jadi mungkin masih sambil nyari kerja ya? Iya, masih sambil nyari kerja, karena juga kan ijazah baru keluar bulan Februari kemarin, jadi sambil nyari. Berarti memang pertama kali kerja ya di dunia hiburan? Iya, di dunia hiburan itu. Udah pernah ngerasain kerja di tempat lain gitu nggak Kak, selain nyanyi? Pernah sih, tapi cuma sebulan, karena waktu itu juga kan gantiin, ada tante di kafe, kebetulan kan ngisi di kafe waktu itu, terus disuruh gantiin untuk jadi kasir sebulan gitu sih. Habis itu ya udah, terusnya balik lagi ke nyanyi sih. Enakan nyanyi ya? Karena memang hobi juga kan ya, hobi yang dibayar gitu. Iya, jadi seru. Double dapetnya. Jadi sebulan bisa berapa kali ngajak? Kalau untuk wedding singer sih sebulan bisa 4-6 kali lah. Karena kalau di kota weekend ya? Weekend. Kalau Regulerannya per minggu itu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Jadi kemungkinan sebulan 12 kalian gitu lah, 12-15 kalian. Jadi sering juga ya? Lebih sering ke regulerannya sih malah sekarang. Jadi lebih enak wedding singer atau reguleran? Enak apa ya? Ya beda-beda sih enaknya. Satu, kalau wedding singer memang di budget ya, enaknya di budgetnya memang lumayan. Cuma nggak enaknya kadang dia jam kerjanya lebih lama, apalagi kalau di rumah kan. Kecuali kalau di gedung gitu kan lebih enak lagi kan, karena jam kerjanya dikit. Nah kalau di kafe enak juga, jam kerjanya nggak terlalu banyak.
juga. ya. Sama-sama enak kok, dua-duanya sama-sama. Kalau wedding singer ngejaknya udah sampai mana kak? Paling jauh Waikanan sih. Waikanan ya, Waikanan. jauh banget ya. Berapa hari perjalanan? 4 jam. 4 jam ya cuman ya. 4 jam. Berarti nggak nyampe setengah hari ya. Udah ya. Oke kan ini kan berasal dari hobi nih. Terus berarti nggak coba les atau kursus di mana gitu? Sebenarnya pingin mau ikut les, ikut kursus. Cuma belum nemu yang pas aja sih, dan waktunya juga. Karena kan kesibukannya juga sekarang masih sering dipanggil sama kampus gitu untuk ada acara-acara gitu. Berarti walaupun sudah alumni masih tetap Iya, sering ke kampus ya? masih makanya sampai ada teman-teman tuh yang bilang, Don kerja di UIN lah sekarang kok, dari kemarin-kemarin statusnya di UIN terus gitu. Padahal mah enggak, itu memang karena ada kegiatan kampus dan masih tetap disuruh, ya udah deh. Kalau di kampus ikut organisasi apa kak? Kalau di kampus ikut paduan suara Paduan mahasiswa suara, sih. ya. Selain dari organisasi, terus belajarnya dari mana tuh? Denger lagu aja sih, sama apa ya, sharing sama teman-teman juga kan, yang ya banyak sih teman-teman yang penyanyi juga ada, musisi-musisi juga ada sih, paling sharing aja sih. Terus pertama kali dapet tawaran job tuh dari siapa tuh? Atau dari temen atau dari? Pertama kali itu dari manajemen sih pertama kali, terus habis itu dari apa sih, vendor musik yang lain gitu, karena ngeliat juga kan, terus dari temen juga ada sih. Udah pernah coba ikut lomba-lomba gitu nggak kak? Solo, Lomba solo atau apa gitu? Kalau dulu sih zaman SMA seringnya lebih ke padus ya, lombanya sering ke padus gitu. Terus kalau untuk lomba solo tuh pernah beberapa kali, tapi nggak sering sih, 1-2 kali lah. Karena memang mentalnya juga bukan mental yang lomba sih sebenarnya, mental ya nyanyi gitu aja sih. Jadi kalau untuk ikut lomba itu kayak masih suka takut gitu loh, jadi belum pede banget. Padahal mah kalau nyanyi kan harusnya ya pede-pede aja. Iya. Cuma memang bukan di lomba sih ininya. Berarti memang ada bakat bernyanyi ya? Iya, bakat gitu aja sih, bukan. Untuk belajar teknik-tekniknya juga nggak sih kak kalau tadi Ya, cuma sekedar denger gitu? sekedar denger sih, cuma mungkin kalau untuk belajar tekniknya itu di paduan suara itu tadi sih, lebih banyak di situ belajar. Cuma ya berguna juga untuk nyanyi solo. Iya. Selain kegiatan itu di paduan suara, kegiatannya apa lagi kak? Dulu sempat ikut UKM Kopma juga sih sebelum di PSMK. Ya itu ada sharing juga di Kopma. Cuma memang karena passionnya bukan di situ, jadi cuma sebentar di situ, jadi langsung pindah ke PSM karena ada PSM. Terus ya sama kuliah aja sih dulu. Berarti dulu memang kuliah sama organisasi ya, habis itu Iya. baru nyanyi. Terus sekarang selain nyanyi ngapain aja nih? Sekarang ya masih cari-cari kerjaan sih, masih ya nganggur lah istilahnya. Tapi ya ada beberapa seseran gitu dari nyanyi, jadi ya lumayan buat uang jajan kan. Nggak mau nyoba ikut-ikut apa tuh Rising Star atau apa tuh namanya? Indonesian Idol. Iya gitu-gitu. Kayak mana ya, mungkin karena mentalnya bukan mental lomba itu tadi sih, jadi kayak udah ngedown duluan ngelihat yang di TV itu, aduh kayaknya nggak deh. Kan siapa tahu beruntung nasibnya Iya sih. bagus. Dan teman-teman juga ada beberapa orang yang kayak saranin gitu kan, untuk udah sih Don ikut aja Indonesian Idol, coba-coba gitu, lu tuh punya bakat segala macam bla 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 gitu. Tapi memang belum ada niat yang gimana gitu, jadi yaudah deh, ntar dulu ya, Soalnya ntar kan dulu. cuman belajar sendiri aja bisa bagus gitu, apalagi kalau misalkan les, kursus, Iya terus sih, ikut bener, lomba bener. gitu. Siapa tahu ntar jadi artis terkenal. Wah, amin lah pokoknya, amin. Ya bisa sih, bisa. Misalnya diatur, yang penting mah niatnya dulu lah jadi. Iya. Terus berarti sekarang kalau misalkan udah dapat kerjaan selain nyanyi nih kak, gimana, masih mau tetap nyanyi di weekend atau kerja aja?
Pinginnya sih masih tetap nyanyi karena memang hobi juga kan. Jadi sebisa mungkin sih cari kerjaannya yang Sabtu minggunya libur atau hari minggunya libur, weekendnya libur lah, dan jam malamnya juga tetap libur gitu. Jadi kalau bisa kerjanya di jam operasional kantor yang kayak sampai jam 4 atau jam 5 gitu sih. Jadi malamnya masih bisa untuk ngisi reguleran gitu di kafe. Ya niatnya sih nggak mau ngilangin nyanyi juga, cuma nggak tahu ya nanti ya seiring apa sih perjalanan waktu, ya dilihat aja sih nanti. Tapi balik lagi ke tadi ya, sebelum pandemi sama sesudah pandemi tuh justru jobnya malah meningkat ya. Iya. Tuh kenapa tuh? Padahal ini di kota Bandar Lampung ya. Iya sih, nggak paham juga sih, mungkin karena dulu tuh belum yang terkenal. Sekarang juga sih nggak terkenal ya, tapi ya sudah lumayan dikenal. Dulu kan masih kayak nyanyinya itu masih nasyid yang berkelompok gitu, jadi orang belum ini banget, dan apa ya, suara juga belum yang terlalu gimana dulu kan. Terus kesini juga karena sering cover lagu di Instagram gitu, mungkin ada beberapa orang yang ngeliat coveran itu, jadi dia ngontek gitu sih. Tapi ya karena PPKM yang kemarin itu lumayan ini sih, jobnya agak menurun juga. Yang pas PPKM banget itu ya. Nah itu sebulan berapa kali tuh Kak ngejobnya? Paling cuman 2 kali apa ya? 2 kali sebulan. Ya karena memang waktu itu ditutup ya tempat makan, memang benar-benar nggak boleh, kampus juga nggak boleh. Nggak, kampus nggak boleh, weddingan juga nggak boleh kan, ini kan cuman akad doang kan. Iya. Jadi selama PPKM itu gimana Kak waktu itu? Ya udah diem aja sih di rumah. Mungkin kalau ada apa sih tawaran reguleran yang masih bisa diatur jamnya ya bisa lah. Biasanya sering ngisi di kafe mana Kak? Kafe Warung Rakyat, terus Persona RJ, situ sih yang seringnya 2 itu. Tempat lainnya juga ada sih, tapi ya nggak rutin karena panggilan aja gitu. Setiap hari apa itu? Kalau di Warung Rakyat itu Senin, Sekalian promosi. Oh iya. Kalau di Warung Rakyat itu hari Senin dan Selasa, dan kalau misalnya di Persona RJ Cafe di Pramuka itu setiap malam Minggu. Akustik ya? Akustik, ya akustik. Tapi sekarang masih nasyid juga nggak sih Kak? Nasyidnya udah jarang sih sekarang malah. Nah, nasyidnya itu malah digunainnya kalau di TVRI. Oh, karena udah masuk TV nih. Ya alhamdulillah lah, TV lokal ya. Jadi ya mungkin ada acara namanya Senandung Nada Dakwah apa gitu, senada kan. Biasanya di situ nasyid sih. Masih nasyid. Tapi itu terjadwal nggak sih Kak? Enggak. Sebulan berapa kali gitu? Enggak sih, enggak terjadwal dia. Kadang-kadang aja sih itu. Sebulan ya paling 1-2 kali aja sih. Karena itu kan dalam satu harinya itu kita bisa 2-3 sesi gitu. Jadi itu bisa untuk ditayangin berapa kali gitu. Jadi sekali shoot banyak gitu ya? Sekali shoot banyak gitu. Sebelumnya cita-citanya apa sih Kak? Cita-citanya Dulu waktu kecil Wah, cita-citanya apa nih? Cita-citanya dulu kecil ingin jadi dokter ya, banyak sih, tapi setelah melihat kemampuan kesini-sininya itu berubah cita-citanya jadi pengen jadi penyanyi gitu. Kenapa nggak coba sekolah atau kuliah di musik atau di seni gitu? Apa ya, karena memang dari keluarga juga nyaraninnya untuk kuliah di bagian kalau nggak akuntansi, hukum gitu sih. Jadi ya udah sih nurut aja gitu. Kalau untuk musik itu ya sambilan aja sih, sambilan belajar gitu. Tapi sampai saat ini mendukung ya kalau menerima tawaran job gitu? Iya, alhamdulillah sih mendukung. Oke Kak, dulu kan ikut organisasi paduan suara nih. Dulu organisasinya ikut lomba-lomba gitu nggak? Kalau zaman SMA iya, cuma kalau kuliah ini belum sih, karena memang baru terbentuknya itu 2019 kan, masih baru banget, jadi masih merintis sih. Karena dulu juga sempat ada paduan suara tapi dibekukan gitu, jadi buat UKM baru lagi Ya. Jadi harus mulai dari nol lagi. Jadi ya masih ngumpulin orang-orangnya.
terutama di Dana sih, karena kan kalau mau ikut paduan suara yang kayak ke ballet internasional gitu, BICF kan ya butuh dana juga yang besar kan, jadi masih ngumpulin juga. Kalau di luar kampus ikut juga nggak kak paduan suara? Iya sempat ikut di Batik Youth Singer, cuma nggak lama banget sih, tahun berapa kemarin ya, 2021 gitu sih sekitar. Kalau itu udah pernah ini? Udah, kebetulan itu waktu itu lombanya virtual kan, karena memang lagi pandemi juga kan. Udah ikut berapa kali ya, BVCF sama yang Bali kedua ya, lupa. Terus kak kan tadinya tuh dari pop terus nasyid, terus kalau di paduan suara lagunya genre apa tuh? Genre apa ya? Ya klasik-klasik gitu sih lagu-lagunya. Sakra gitu. Sakra gitu. Terus gimana tuh rasanya nyanyi paduan suara, nyanyi nasyid, Campur aduk ya. nyanyi pop gitu, secara teknik kan mungkin ada perbedaan ya. Iya. Gimana tuh? Gimana ya mengikuti alur aja sih, karena kalau di pop kan suaranya memang harus yang lantang gitu nggak sih, kalau misalnya di paduan suara dia harus menyesuaikan dengan yang lainnya juga kan, jadi harus selaras juga ya, sebisa mungkin sih dibedain gitu sih. Nasyid juga kan kurang lebih ya nggak beda jauh dari paduan suara, ada pecahannya segala macam ya, masih bisa lah. Kalau pop lebih dikuatin sendiri gitu, Karena solo. karena solo itu tadi kan. Lebih enak nyanyi di paduan suara atau di pop atau solo? Aduh, bingung sih kalau dipilih. Di paduan suara enak sih, suka lagu-lagunya, nadanya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang ini lebih ke pop sih. Kenapa? Karena lebih enak aja sih nyanyinya, lagu-lagunya juga kan udah pada tahu gitu. Kalau lagu-lagu paduan suara kan agak ribet gitu ya, dan nada-nadanya juga lumayan Harus gitu. pakai partitur Ya, gitu ya, harus harus sesuai pakai sama partitur. notasi. Benar. Kalau pop bisa improve. Iya, Kalau benar. di paduan suara nggak bisa improve, dan harus menyesuaikan juga kan nadanya sama yang pecahan lainnya. Oke kak, terima kasih informasinya. Mungkin cukup sampai di sini ya, Iya. karena ini kita bulan puasa, menghemat energi guys. Enggak sih, tetap harus semangat ya. Iya, Masih semangat. puasa kak? Alhamdulillah Lancar ya. Alhamdulillah Belum ada yang mokel ini. udah sih beberapa. Beberapa. Maklum lah ya wanita Wanita asli. Bukan jadi. Oh, bukan. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan untuk memotivasi teman-teman wedding singer yang lain atau gimana? Motivasinya sih tetap semangat buat teman-teman semuanya. Pokoknya terus tingkatkan kualitas bernyanyi supaya job-jobnya makin lancar juga nih ya, dan sambil mencari relasi-relasi lainnya juga. Pokoknya itu penting banget sih, relasi gitu. Karena kalau kita punya kemampuan tapi kita nggak ada Iya. relasi itu kayak ya buat apa? Iya gitu, jadi ya diem aja gitu. Kalau kita nggak ada relasi kan nggak bisa berkembang gitu. Oke, terima kasih Kak Dona atas Iya, informasi dan terima kasih. ilmunya. Semoga bermanfaat untuk Amin. kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.